ونرزقنا توبة ومغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة والخاتمة بالخير والعافية ويمن علينا وعليهم شفاء الأجل من أمرة ذاتك وأضرارك ورحمة الدنيا وطول عمرك وقامها بفية الكاملة والعافية كاملة لعلمة الدين والإخلاص والصدق واليقين ولا يعذبنا وهي في الدنيا وفي البرز وفي القيامة ويدخلنا وهي جنة الفردوس على هذه النية وأقول ما في سلام الصيد وحضرة النبي الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراط المستقيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد الحرف كتب يعتبر أبدنا بدون عدد دائما تظهرني ونقل ولا رد عنهم ولا فعل به وبعلم في الدار آمين يا رب العالمين. Sifat Allah Ta'ala yang ke-6 halaman 16. Wahdaniyat artinya satu. Ia tidak berbilang-bilang pada zatnya dan sifatnya dan af'alnya. Dalil firman Allah Ta'ala, Qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad, dialah Allah yang ahad, yang esa. Kada berbilang-bilang. Yang ketujuh, sifat Allah qadrat, artinya kuasa, yaitu sifat yang wujud qadim dan qaimun dengan zatnya Allah Ta'ala, hasil dengan dia, mengadakan tiap-tiap sesuatu atau meniadakan sesuatu dengan iradat. Dalil firman Allah Ta'ala, Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dalam sifat 20, sifat qadrat Allah Ta'ala ini nanti berta'alluq kepada yang mungkinat. Arti mungkinat itu wujuduhu wa'ada wajuh ada musawa'un. Ada dan tidak adanya di sisi Allah itu sama. Mengadakan dan meniadakan. Qadrat Allah Ta'ala terbit daripada iradatnya Allah Ta'ala, kehendaknya Allah Ta'ala. Nah, kalau sudah kita katakan Allah bersifat qadrat, mampu kuasa, maka apa saja yang ada pada diri kita ini dan alam semesta ini, itu namanya mungkinat. Arti mungkin boleh ada, boleh tidak ada. Contohnya, seseorang diberikan oleh Allah Ta'ala ilmu, artinya alim. Diberikan oleh Allah kekayaan, sugih orangnya. Diberikan oleh Allah kewibawaan, kesempurnaan yang diberikan Allah padanya. Orangnya alim, sugih, buas orang. Bini 4 lagi tambahannya. Ada orang, salah satu juga Allah berikan dia kemiskinan, ada duit, mana penyakitan, mana bungul pulang, jelek pulang, hidup lagi. Orang menjauh dari dia. Yang satu sempurna, yang satu kekurangan. Kesempurnaan yang Allah berikan kepada dia, si A, dan kekurangan yang Allah berikan kepada si B, itu hukumnya harus Allah hilangkan, harus Allah tetapkan. Maksudnya apa? Ilmu yang ada pada diri seseorang itu ilmu najazi, hayali, bukan namanya isbat ketetapan Tuhan. Artinya boleh aja Allah mengambilkan ilmunya yang dahulunya alim apa saja ditakuni,
sampai pempicit jumlahnya tahu punya. Pokoknya serba tahu. Boleh aja Allah mengambil ilmunya tersebut. Tiba-tiba isuknya kegilaan. Jangankan satu-satu, ya pada tahu masalah wanita ada gila orangnya. Harus saja Allah mengambil ilmunya tersebut. Artinya jangan disombongkan apa yang apa dari diri kita. Kesugihan sama. Sugih orangnya, sombong, nyaman Allah ambil. Setumat aja kalau anak mengandalkan. Diambilnya kekayaannya, jatuh ke miskin. Alim orangnya jadi bengong. Sudah alim jadi bengong, miskin pula. Ya, bini yang 4 minta cerai. Yang bengong bang, yang bodoh bang, yang miskin bang, jangan putus asa. Karena Allah mampu aja merubah yang asalnya miskin jadi melarat. Yang asalnya bongol jadi tambuk. Parah lagi. Artinya boleh merubah yang asalnya bongol jadi alim. Ibnu Hajar, gelarnya Ibnu Hajar kan di kampung itu di Islam di pesantren pembongolnya. Ibnu Hajar itu pembunuhnya di kampung. Dia sini dari mereka bunga karena tahu juga apa-apa beka hutan masuk di goa. Di goa itu ada batu yang dititiki oleh air. Lama kelamaan dititiki air berubah batunya. Berpikir mengambil ilmu hikmah di situ. Batu yang keras ini aja bisa berubah dengan air yang lemah, tapi dititik terus. Kayak apa otakku ini, otakku keras daripada batu. Maka beliau menuntut ilmu sungguh-sungguh jadi alim, bahkan memfatwakan beberapa fatwa. Jadi kalau bungul jangan putus asa, sudah bungul putus asa lagi. Ya. Artinya Allah mampunya merubah. Yang dari mampu kalau merubah jadi sehat. Yang sehat mampu kalau merubah jadi geri. Makanya kalau Ibnu siapa ini? Enggak ingat kalau sih. Enggak ingat. Ya kodratnya Allah Ta'ala. Jadi apa yang ada di kita ini mampu ya Allah. Ahli ibadah orangnya jangan sombongkan ahli ibadah tersebut. Kenapa bisa aja yang ahli ibadah isukin nah. Tadinya berat terai, ada penyembayang orangnya. Timbun dapat terai, apalagi yang lihat yang kita baca kan pengalaman beliau. Pengalaman. Baru mancing banget itu. Yang asalnya lah minum-minuman macam-macam sekalinya jadi imam sembahyang Allahu Akbar alim orang ibadah orangnya. Yang ahli maksiat bisa jadi ibadah, yang ahli ibadah bisa jadi ahli maksiat. Qadrat Allah Ta'ala itu berlaku. Istilah kita itu kodrat Allah Ta'ala itu genggaman Allah Ta'ala itu ubun kita di genggaman Allah Ta'ala. Anda diapakan kan? Kodrat Allah Ta'ala. Artinya di situ kita timbul sifat khauf dan sifat roja, sifat takut, sifat harap dengan Allah Ta'ala. Jangan putus asa. Awalan kawinan berataan jangan putus asa. Yang sudah ada kawin lah, bukan aku pada kawin. Kenapa lo? Dagang pangan, kawin. Ada bahasa rambut nih. Dagang pangan tuh. Malam doakan jadi Alfi malam ini akad nikah aja. Malam pertama Jo Alfi malam ini. 3 dari murid kawin, gurunya pun
Anak-anak mau cuma. Yang ketujuh irodatnya Allah berkehendak, yaitu sifat yang wujud, yang qadim dan qaim, berdiri dengan zatnya Allah Ta'ala, hasil dengan dia menentukan yang mungkin dengan dia, salah satu yang harus dengan dia, dalilnya firman Allah Ta'ala fa'alun yurid. Jadi kehendak kita ini kada taksir. Kita berkehendak ini sekalinya kada hasil. Memang kehendak kita itu kadang memberi bekas, kehendak Allah Ta'ala yang memberi bekas. Makanya setiap anak berkehendak pasti kita ucapkan insya Allah. Kalau pengantin ikan, anak urip, dia urip, Allah urip. Benar, kawin kan? Jelas. Kalau kita anak urip, dia la turip, Allah la turip, kira Allah. Benar tak? Kita berkehendak, babinya hendak, Allah berkehendak, hasil itu. Kita kada berkehendak, babinya kehendak, tapi aku berkehendak bisa hasil. Makanya kehendak Allah yang berlaku. Makanya kita disuruh untuk berusaha. Hasilnya Allah yang menghasilkan. Usaha kita kadang bergas, tapi disuruh untuk ikhtiar. Disuruh untuk ikhtiar. Apa saja yang suruh ikhtiar? Guna sekumpul lagi ya. Orang apa tawakalnya dengan Allah Ta'ala. Tahu penyakitnya tuh. Bukan komplikasi gaya lagi presiden negara kasih. Dia banyak banget penyakitnya. Tapi usaha beliau kada putus sampai berobat di Singapura. Artinya habiskan ikhtiar dia untuk jangan penyakit sekarang kada bisa obat dia biar matinya jika dulu dia. Nah, ikhtiar usaha dah. Apa tadi makan? Dia kawalan makan buaya kan dia. Hampir dah. Buaya makan buaya kan dia. Makanya kita disuruh oleh Allah Ta'ala tidak akan rugi seseorang apabila dia musyawarah dan istikharah. Istikharah tuh bisa kita hendak sesuatu baik keadaannya. Kita tidak tahu kalau baik keadaannya sesuatu perkara yang kita kerjakan nih, maka suruh kita istikharah. Nah istikharah itu sakit dengan itu dulu. Kasihan. Istikharah itu ada beberapa cara lah. Ada istikharah yang kita hendak cepat lah. Yang ada istikharah dengan Al-Quran, ada ngarannya Pak Al-Kalam, ada ngarannya tuh. Kalau misalnya dia hendak hendak mengerjakan sesuatu usaha, misalnya hendak berbina atau anak lelaki atau menanjak rumah atau anak usaha, apa saja istikharah itu baik kan? Menurut kita baik, belum tentu Allah Ta'ala itu baik. Maka istikharahnya, istikharah ada beberapa cara. Yang pertama, sembahyang istikharah dahulu. Jalan 2 rakaat. Ayatnya ayat langganan aja, pul. Itu aja menghafal. Kalau kisahnya kali hafalnya 4 ayat aja. Qul ya kafirun, lawan pembuahan. Al-Falaq lawan An-Nas. Jadi imam bisa cucu di belakang kedua, tebak-tebakan sudah jagai Allah Akbar. Puja cucu pertama, ayat apa pertama ya? Puja cucu pertama pasti kuliah kafirun ayat pertama, kedua Al-Mu'ad. Puja cucu kedua lain pasti Al-Falaq ayat pertama, kedua Al-Nas. Nah ini di belakang kalau kalah paling belum tentu cuy. Paling cucunya. Paling belum tentu maksudnya Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Yasin ini sekalinya Allahu Akbar. Yasinnya aja sampai itu aja hafal. Makanya jadi imam itu perlu juga banyak ayat paling dihafalnya lah. Ini keadaan dari Al-Mu'ad, Al-Falaq, An-Nas itu aja. Ini ditebak mau mungkin.
Sekali-sekali ke ayat pertama Yasin, yang kedua Tabarak. Pernah kejadian itu kawalan kami habis bekerja malam Jumat, ya selamat. Bukan anu hendak habis sembahyang atau bekerja malam Jumat, lalu ke Sabilan tadi Banjarmasin bersepeda. Malam itu berapa kilo antum mata orang Banjarmasin? 40 kilo kan? 40 kan? Nah, bersepeda sampai piano sambil tadi sampai yang subuh. Dia uyuh dah awalnya, uyuh bersepeda, ada gampang kan? Sembahyang berjamaah, ayat pertama apa? Yasin, Yasin kan udah ya kan? Yasin yang awalnya begetang dah, uyuh sudah bersepeda. Dihantamnya hari Jumat subuh Yasin pertama, Waqiah yang kedua. Di pertengahan jalan keparakan belakang. Bangki sembahyang, bangki bahkan sembahyang berdua itu di berapa? Jadi bertiga dua. Makanya Nabi itu menyunatkan kalau kita jadi imam itu jangan tapi panjang-panjang ayatnya. Karena di belakang ada yang mengantut, sudah dikira pastinya tahan-tahannya. Ada yang hendak menyusu anaknya, paham kemana macam-macam. Ada yang hendak apa-apa hajat, ada yang Tuhan. Ini ayatnya mentang-mentang lokori dia berlaku belum ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan ngomong Allah semuanya. Sambung. Jadi satu sembahyang kayaknya, nah lalu kita ambil Al-Quran. Ini kalau kita enak misalnya mencari apa sembahyang istighfar nih, Anda mengerti sesuatu yang mana, yang lupa, yang ini kan cocoknya nih, ya lah. Ini dua pilihan Pak. Yang dulu, yang ini kan, diambil dia dulu. Lalu dia ambil Al-Quran, sudah doanya, lalu dia minta, buka, lalu buka 7 lembar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lembar. Lalu dari atas, ini cara pertama, yang baca di atas ayatnya. Kalau misalnya ayatnya ayat perintah, laksanakan. Kalau ayatnya ayat itu larangan, maka tinggalkan. Gawin tersebut. Misalnya la taqrabu zina fa innahu, nah itu larangan. Aqimus shalah wa atuz zakah, perintah, laksanakan. Gawin. Itu cara pertama. Cara kedua yang tadi buka Al-Quran 7 lembar, lalu turun 7 lembar ke bawah. 7 baris, 1, 2, 3, 4, 5, 7. Lalu huruf yang pertama apa? Kalau misalnya wow, nah itu ada kan anunya tafsirnya, itu ada khusus itu hafalnya. Nah, wow itu apa? Kalau alif misalnya pertamanya, alif itu apa isyaratnya? Itu khusus adanya rumusnya ada. Itu cara kedua. Nah, cara yang ketiga apa? Bergoncang diam. Masukkan ngarannya yang 2 tadi tuh. Iyalah. Bersembahyang goncang. Keluar ngarannya. Gelok, berarti gaul kan? Sekali pas dibuka, gaul kelihatan galannya sini. Kalau saya istiqoroh, nggak sadar di situ juga. Istiqoroh tapi galannya gaul beratnya dikencang, terus ada satu kencang. Nah ini selalu menjawab soalnya. A, tulis A, tulisan B, B, itu ngaranya loh, habis ikhtiar sudah itu, habis ikhtiar. Kalau dahulu waktu kondokan bahari dari salon itu, arahkan ujian, digulak, kawan teriak, ya Salman, ya Salman, ya Salman. Kan kata si Salman, apabila engkau mendapatkan kesusahan di dunia akhirat, maka kia untuk kita yang mau aku hadir. Ya kawan, kenapa jadi ini soal yang aliran udah sesama bisa menjawab. Ya kawan kalau sesama kan bohong dia berbeda. Salah soal itu aja suruh jawab. Saya ngomong kami suruh jawab juga, tapi ada belajar.
Kesembilan sifat Allah yang kesembilan ilmu, artinya tahu. Nah ini jadi kumpul kalau pin hendak supaya maling kadang masuk ke rumah. Ini amalannya belum ijazahkan malam ini. Supaya maling kadang masuk ke rumah. Amalannya aku tahu itu ya. Aku tahu, amalkan kata-kata aku tahu sambil dia berkeliling di rumah, di belakang. Berkeliling dia di rumah, di luar rumah berkeliling sampai subuh, insya Allah maling akan masuk. Ya malahnya bisa kumpul makin kita malahnya. Karena percaya makan dia. Malam ini supaya rumahku kembali berlihat. Nah amalannya aku tahu, baca juga. Aku tahu, aku sambil berkeliling di rumah, berkeliling di luar rumah, berkeliling sampai subuh. Insya Allah gak ada maling kan. Pikir maling datang, pikir tuh. Tahu dia itu sifat yang wujud, yang qadim, yang qaim dengan zatnya Allah Ta'ala. Terdekat dengan dia akan dia, sesuatu dengan ketiadaan dahulu didahului. Sama dalilnya firman Allah Ta'ala, inna Allah bikulli syai'in alim. Kita sudah ada nur cahaya ilmu di dada kita ini. Masing-masing sudah ada nur cahaya iman, cahaya ilmu dalam dada. Cuma tinggal futuhnya lagi. Bukan futuh lah, futuh. Ingat bukan baca. Tinggal futuhnya aja, yang membukanya siapa? Guru itu bukan mentransfer ilmu kepada kita, tapi membuka futuh, membuka ilmu lawan kita. Memang ilmu sudah ada, dan Allah mengatakan sudah ada ilmu kepada dada kita, tinggal membukanya lagi. Hayat, arti hayat hidup. Hidup bukan gampang, bukan KSS. Itu tajirnya tahu maknanya KSS. Aman aja gue. Nyakena sifat kodrat, iradat, hayat, sama, basar, kalam, liat, 7 sifat ini kena ngaranya sifat ma'ani, kena sifatnya maknawiyah. Itu kena orang yang tawaf, ini yang tulak haji nih. Orang tawaf kenapa itu 7 kali tawaf? Kalau orang belajar hakikat tawaf kita 7. Allah menciptakan langit dan bumi itu 7. Lalu kita disuruh tawaf itu 7 kali. 7 kali ini menunjukkan sifat ma'ani, sifat maknawiyah, yaitu kodrat, iradat, hayat, sama, basar, kalam. Sifat 7. Nah, lalu yang kedua, 7 kali tawaf itu menunjukkan bahwasanya kita mempunyai 7 panca indera. 7 panca indera inilah ketika tawaf kita jaga, mata dijaga, telinga dijaga, montong dijaga, kaki betis, sama aja lah, kaki betis, kaki tangan dijaga, kemauan dijaga, 7 anggota itu dijaga. Baik ketika kita tulak haji, walaupun kita sudah tulak hajinya. Artinya ketika kita tulak haji itu mata apa-apa yang dilihat sekedar melihat mata, sekedar mata melihat. Montong, jangan menyambati orang. Telinga, jangan mendengarkan sesuatu yang tidak baik. Batis gitu juga, jangan berjalan apa yang tidak baik. Itu hikmah atau hakikat orang tawaf.
Mudahan tahun kayaknya kita tolak haji berataan. Amin. Ya kada mustahil Allah bersifat kodrat. Tiba-tiba ada yang menukari majelis ini. Itu kari belum satu tarian enggak kita jual satu tarian. Tolak haji berataan. Jadi pas beli ke sini sebagai tinggal. Abdi itu tolak haji berataan. Hayat hidup yaitu sifat yang wujud, yang qadim dan qaim. Ia dengan zat Allah Ta'ala mensehatkan, menaskan. Ia bagi zat bahwa sifat dengan sifat ma'ani yang lainnya dari firman Allah Ta'ala tawakkal ala hayyil ladzi la yamut. Bertawakkallah kepada Allah yang tidak pernah mati. Ya cerita guru sekumpul ada Pak Haji anak kuring kisah bertawakal lalu anak kuring ya Allah ulun serahkan ulun tawakal kepada pian ulun serahkan bini anak dan harta ulun kepada pian ujar Pak Haji kuring ya maling datang maling kadang melihat apa-apa ini kada melihat, harta kada melihat, hujan wangi daripada kada dapat apa-apa. Malam ini kada dapat, ada Pak Haji dilihatnya, ada angkut Pak Haji ini. Yang penting ada yang tampil, jangkitnya Pak Haji tersebut, ditimbainya di selokan. Ini ke selokan, sarik. Pak Hajinya guring mati juga, kada merasa-rasa. Pas orang subuh ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta terbangun Pak Hajinya astagfirullahaladzim awakku diangkat maling di sini sudah kayak apa biniku kayak apa hartaku kayak apa anakku buka lari ke rumah ternyata bininya masih guring anaknya guring hartanya tetap berpikir oh nolong tadi salahku juga yang kusalahkan kepada Allah Ta'ala anakku, bini, harta diri nggak kami serahkan kepada diangkut maling. Jadi hati-hati kalau menyerahkan jangan lupa lagi di seorang serahkan kepada Allah Ta'ala juga bini anak aja atau kita serahkan diri kita anak bini kada diserahkan Allah Ta'ala diangkut maling juga tidak. Nyata wakal ini karena dalam kitab Futhul Arifin itu ada dua makom. Ada namanya makom tajrid, ada namanya makom kasbi. Makom tajrid nya bujur-bujur berpegang kepada Allah Ta'ala, kada mengurusi dunia. Di rumah aja mengetik tasbih. Tapi yang 100 lah yang bukan berbiji di kesini. Nah, karena datang ke rumah assalamualaikum. Ya Allah menggerakkan orang untuk mendatangkan rezeki kepada dia. Dia kadang mau bikin kali assalamualaikum, wassalam, guru. Dapat mulut tadi belajar rupiah. Kalau tanah mulut laku, mulut anak murid ini separuh harganya. Kemudian beliau berapa penjual 5 triliun guru Jadi dia stres 2,5 triliun, bulan 2,5 triliun. Amin kan tuh? Abad. Amin kan itu nama lambat banyak. Nah ini makomnya tajrid kada usaha. Kalau makom kasbi itu usaha dahulu. Memang Allah masukkan buka warung dahulu. Nah itu kena berjajan macam-macam. Itu ngarannya makom kasbi. Nah, kada boleh makom kasbi itu naik ke tajrid haram. Dan tidak ada orang yang makomnya tajrid ke makom kasbi. Ya mas sudah di rumah kerja untuk usaha. Nah ini orang adab dengan Allah Ta'ala. Kalau orang yang tajrid kasbi kada boleh, yang berusaha kada boleh tajrid. Ada berusaha lagi, pokoknya di rumah aja pakai tasbih, makan kerja puasa. Memang kerja lapar juga ya. Ini bukan makomnya, lain makomnya kita di makomnya. Jadi lihat-lihat makom kita makom artinya kasih kan. Kalau berusaha dahulu. Sam'un
Mendengar, artinya mendengar yaitu sifat wujud yang qadim dan qaim. Ia dengan zat Allah Ta'ala, ta'aruf dengan dia tiap-tiap yang wujud dari zat firman Allah Ta'ala, wasamul basir. Kita mendengar cuma suara, kalau suara itu dengar. Tapi kalau Allah Ta'ala, setiap yang wujud, artinya benda mati sekalipun Allah dengar. Ya, Guru sekumpul terus mobil kejadian mendek bersalawat dibuka hijab, di telinga dibuka hijab sehingga mobilnya itu membaca salawat. Sama mobil mulut tuh baca salawat asal diputarkan aja kasetnya. Salawat bunyi. Jadi kalau orang kasar dibukakan hijab di telinga, ujar ulama tuh untung kita kada dibukakan hijab di telinga ini, kada bisa guring. Karena seorang ulama dibukakan hijab oleh semalaman aja, maka satu malaman kalau sambil kenapa pempijit membaca tasbih, ya, apalagi kodok membaca tasbih, tikus membaca tasbih, sambal membaca tasbih. Kaulah mendengar, kaulah guring. Dulu kalau ada orang mau pandir kan bisa guring. Kalau orang mendengar orang pandir itu bisa guring. Benar kok. Nah, jadi untuk kita kali membukakan hijab telinga nih. Kadang-kadang wali itu buka hijab telinganya sehingga mendengar dan dia jauh. Matanya dibukakan hijab sehingga dia melihat. Makanya syukuri daripada telinga yang Allah berikan kita. Kasihan ya. Orang tuli dia sama basar. Kalau orang biasanya kalau orang tuli pasti disunat. Orang tuli pasti disunat. Kalau bisu belum tentu tuh tidak. Itu kan? Nah, ya kan? Kalau tuli pasti disunat. Kalau bisu belum tentu tuh. Tapi tahu yang ngalilo kalau nah, kalau cerita Guru Bakri itu orang buis dulu melihat orang tabrakan, bisa orang tabrakan nih, lapor ke polisi, orang bisu, mengejar polisi, apa itu? Kejar polisi pahamnya di simpang 3 asam-asam terjadi tabrakan. Simpang 3 asam-asam terjadi tabrakan. Oh, tabrakan. Kejar polisi, apa merek motornya yang tabrakan? Oh, Suzuki. Yang satu Suzuki, yang satunya apa? Oh, Kawasaki. Yang satu Suzuki, yang satu Kawasaki motornya tabrakannya. Maaf dari jadi. Kita alhamdulillah hati bisa diucapkan dengan mulut. Kata dalam hati kita ucapkan syukuri kalam marahnya basar itu juga. Basar melihat ya kisah si Paloi. Yang satu orangnya buta, ya. Yang satu orangnya bisu. Jadi kayak apa cara kerjasamanya nih? Datanglah orang bisu, ya, orang bisu lawan orang buta. Dasar orang buta. Bisu kita jalan-jalan ya. Dan bisu ikan buta, ya. Aku bisu kayak jalan.
Kain aja Jar. Kita kerjasama. Ikam gendong aku, si lumpuh. Ikam gendong aku, puja si lumpuh. Karena aku kisahkan ikam apa yang kejadian. Puja siapa? Puja si buta. Iya siapa? Betul. Jadi si buta digendong. Si lumpuh digendong. Puja wah ramainya dia. Puja si buta, apa itu lihat? Buta kan ke kiri, ke kanan dia si buta. Si lumpuh yang digendong. Supaya melihat aja dunia nih. Lumpuh harus berjalan, buta harus melihat. Kerjasama lain, si lumpuh digendong, buta yang digendong. Tapi yang mengarahkan si lumpuh ke kiri dia si buta, si yang ke kanan yang butanya. Dia ramainya kerja si lumpuh. Apa dia benar? Orang main bola banyaknya orang nonton. Dia siapa yang menang si Amin? Ayo kita jalan pulang. Ramainya lagi orang pasar malam, pasar siang yang mana? Kita jalan aja. Pas jalan, ujar si buta, kalau saya kan kisahkan aku tahu yang kamu lihat. Kenapa? Ikan pasti melihat betina sedang mandi. Kalian tahu nih di belakang kau ada menonjol nih. Di pundakmu ada yang menonjol. Ya sudah gitu. KSS gitu kan. Jadi sama dasar Allah itu sifatnya Allah dalam makna dan maknawiyah. Mudah-mudahan Allah minta maaf bila ada yang tak halal. Mudah-mudahan segala dosa kita diampuni Subhanahu wa taala, hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala pada dunia. Wa qul ma bi subhanallahi wa bihamdihi sallallahu alaihi wa sallam.